Hai people of tomorrow, selamat datang di POKA, Podcast of Amsa Unstad episode kedua dengan tema Therapy is not weakness when to seek help. Aku, Karin Migrasia Helena Tikolu, biasa dipanggil Karin, dan hari ini aku akan menjadi host yang akan menemani kalian semua untuk membahas topik yang sangat penting dan dekat dengan kehidupan mahasiswa kedokteran, yaitu kesehatan mental dan pentingnya mengenali kapan sih harus mencari bantuan profesional atau ahlinya. Seperti biasa, aku nggak sendiri. Hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa yang akan berbagi pandangan dan pengalamannya tentang pentingnya terapi dan kesehatan mental. Halo Vanatan, kira-kira apa kabarnya hari ini Kak? Puji Tuhan lagi. Oke. Mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol lanjut nih Kak, boleh mungkin perkenalan diri terlebih dahulu. Ya oke, jadi perkenalkan nama saya Nathanael Livio Wendur, asal dari Manado, lahir di Surabaya. Sekarang mahasiswa aktif semester 8 di Universitas Negeri Manado dengan program studi psikologi. Oke. Keseharian Kak Nathan apa ya Kak ini kira-kira? Kalau untuk keseharian sekarang, di samping menyelesaikan kuliah, sekarang juga ada mungkin kerja sedikit untuk membantu aktivitas lain dan juga mengurus komunitas. Wih, komunitas apa nih Kak? Kebetulan membuat komunitas kesehatan mental yang bergerak di bidang kesehatan mental. Kalau boleh tahu apa nama komunitasnya Kak? Ya. Keren banget. Nama komunitasnya tuh komunitas Wali Jiva. Jadi ini sedikit ya. Wali Jiva ini kita ambil dari bahasa Sanskerta sama bahasa Minahasa. Jadi kalau seperti yang teman-teman tahu, wale itu artinya rumah. Sedangkan jiva itu dari bahasa Sanskerta yang artinya jiwa. Dimana kita ingin membuat komunitas dengan nama Runa Jiwa, dimana kita bisa merangkul orang-orang, kita bisa mengajak orang-orang yang misalnya contoh membutuhkan pertolongan tapi nggak tahu mau kemana, kita milik Komunitas Wali Jiva ya, keren banget tadi. Kalau boleh tahu ini Wali Jiva udah ada dari sejak kapan ya Kak? Nah, kalau untuk berdirinya Wali Jiva ini itu tanggal 17 Juli 2024. Kebetulan emang belum setahun ngomongnya. Sebentar lagi. Iya, bentar lagi. Mungkin dari alasan tersendiri Kak sebagai salah satu founder untuk mendirikan komunitas ataupun tujuan visi misi ke depan, mungkin boleh diceritakan sedikit untuk komunitas Wali Jiva ini Kak. Kalau tujuan sebenarnya untuk tujuan komunitas Wali Jiva ini sangat berharap bahwa kota Manado ini bisa menaikkan angka kesehatan mental. Jadi kalau misalnya kesehatan mental semakin membaik, kita juga sebagai komunitas banyak lebih turun dan yang pasti lebih senang karena memang ya salah satu kita membuat komunitas kesehatan mental yang berbasis masyarakat ini untuk menolong ya karena memang untuk zaman sekarang ini sangat banyak sekali orang-orang yang butuh ditolong, yang ingin meminta tolong tapi bingung mau kemana. Iya. Mungkin sudah sempat disinggung sedikit sama Kak tadi. Sebenarnya mau tanya sih, menurut Kak itu kan ada banyak orang-orang itu yang mungkin masih memiliki stigma-stigma yang kalau misalnya pergi ke psikolog atau pergi ke terapi itu kayak masih dirasa kayak ih lemah banget nih Kak. Mungkin pendapat Kak untuk pendapat-pendapat atau pandangan seperti itu dan upaya yang Kak lakukan untuk mengubah pandangan-pandangan orang tuh kayak gimana sih Kak? Oke, jadi kalau tentang hal ini ya sebenarnya stigma-stigma seperti ini banyak. Memang sangat banyak sekali. Bahkan ada mungkin kalau pernah teman-teman dengar stigma itu laki-laki tidak bercerita. Stigma seperti itu yang sebenarnya terbentuk sampai di saat kita membutuhkan pertolongan dari segi kesehatan mental kita malah terhalang lagi dengan stigma ini. Nah, mungkin kalau dari saya pribadi mungkin menyerangkan, mungkin jangan bilang kita lemah, tapi kita butuh bertolong. Karena sakit mental itu sama kayak sakit kita ya, kayak sakit panas, sakit fisik tuh. Karena kalau misalnya kita bilang karena kita lemah, karena kita memandang diri kita lemah kalau kita psikolog, apa bedanya dengan kita menganggap diri kita lemah kalau kita sakit terus kita mau datang ke dokter? Karena ya kesehatan mental dan kesehatan fisik itu juga sama, resikonya juga sama. Kalau bisa kita lihat ke arah yang paling jauh, resikonya sama tetap, saya atau kematian. Yes.
Mungkin dari pengalaman kakak-kakak bertemu orang gitu, mungkin bisa diceritakan kalau ada tanda-tanda umum yang biasanya kalau melihat orang itu secara fisik maupun emosional ini menandakan bahwa dia itu sebenarnya membutuhkan bantuan, tetapi mungkin sering terabaikan gitu Kak. Kalau mungkin ya kalau kita lihat misalnya contoh kita bertemu teman-teman atau teman-teman sekitar, bisa dilihat dari perilakunya. Mungkin kalau teman-teman apalagi ya biasa kalau kita bilang bestie ya, teman dekat. Saya teman dekat yang tiba-tiba sifatnya berubah, kayak mungkin semakin berkurang, Mood gitu ya. moodnya, iya orangnya jadi mut-mutan. Itu juga bisa jadi dia sedang mengalami stres. Karena awal mula kita mengalami gangguan mental ya, gangguan mental itu berawal dari stres. Kebanyakan itu pasti stres dulu. Stres mungkin karena kuliah atau misalnya yang mungkin sudah udah memiliki pasangan terus tiba-tiba mungkin jadi sesuatu sama hubungannya, itu juga bisa. Atau mungkin keluarga atau sahabat sendiri juga itu pasti bisa memicu stres. Berarti mungkin kalau bestie kayak kelihatan kayak mood swing banget, bisa nih kayak dipanggil curhat Ya bisa banget. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin lihat teman-temannya saya ada circle misalnya si A sama si B, lihat si C ini kok nggak kayak biasanya. Si C ini yang biasanya aktif terus tiba-tiba jadi murung. Itu mungkin bisa jadi dia sedang mengalami stres yang kalau misalnya bisa jadi ya, kalau misalnya dia nggak curhat, dia nggak cerita ke siapa, dia nggak tahu ngomong ke siapa, ya bisa jadi gangguan. kayak depresi itu ya Kak. Menarik. Mungkin kayak kalau misalnya kita udah lihat mungkin dia mood swing terus kita ajak curhat, mungkin sebenarnya tuh waktu yang tepat untuk seseorang sebaiknya mulai mempertimbangkan ya kalau misalnya dia butuh nih kayaknya bantuan dari profesional kayak psikolog atau psikiatri gitu Kak. Kira-kira kapan? Jadi kalau contoh ya misalnya kita ambil, nggak usah jauh-jauh, kita ambil diri sendiri. Yang pertama tuh kita kenalin dulu diri kita sendiri. Kapasitas kita seperti apa, hal yang kita suka itu apa, hal yang kita nggak suka itu apa. Ya contoh kalau misalnya teman-teman yang kayak gimana yang kita cari, ya kan, pasangan gimana yang kita cari. Dari situ kalau kita bakal sadar kalau misalnya contoh misalnya ada sesuatu yang ini udah mengganggu nih, ini udah nggak bikin aku jadi produktif lagi, ini udah sesuatu yang bisa dibilang menghambat. Nah sebenarnya itu salah satu ciri-ciri kesehatan mentalnya terganggu, produktivitasnya menurun. Mut-mutan, yang kayak tadi bilang mut-mutan, ya kan, mau kemana-mana jadi mageran mungkin. Udah nggak jadi diri sendiri. Ya, jadi lebih ke diri sendiri dulu. Kita cari tahu dulu diri kita ini kapasitasnya seperti apa, diri kita ini maunya apa. Nah kalau misalnya kita ini aku udah bisa turun dari performa yang biasanya, udah mulai kosek diri, bisa kayaknya aku ada stres, misalnya contoh tekanan di contoh misalnya pekerjaan. Tekanan di pekerjaan, ternyata itu tekanan di pekerjaan ini udah mengganggu buat kerja sehari-hari nggak misalnya. Nah itu kalau misalnya udah mengganggu atau misalnya contoh udah dirasakan selama lebih dari 30 hari, tuh bisa banget disarankan buat ya curhat atau misalnya ke tenaga profesional sih. Kalau misal mungkin karena keterbatasan tenaga profesional atau keterbatasan informasi gitu Kak, kalau misalnya kayak kita bertemu nih kayak komunitas kayak Kak itu boleh banget. Ya kalau misalnya sama komunitas kita memang sangat-sangat boleh, karena kami juga sangat terbuka untuk orang-orang yang mau dibantu, yang ingin mencari bantuan, bisa banget. Jadi dari kami juga menyediakan pelayanan lah buat teman-teman, pelayanan curhat. Jadi kayak kita bantu dengan dukungan psikologis awal. Nah tapi kalau memang dari sendiri juga merasa udah di luar kapasitas, kita juga pasti akan mengarahkan ke tenaga profesional. Oke Kak, mungkin next question ya Kak. Mungkin dari aku sendiri mau bertanya gimana sih kita cara membedakannya itu antara situasi saat seseorang dia memang merasa down, betul-betul kayak down gitu, atau dia cuma kayak lelah sesaat gitu Kak. Kayak kadang kan tugasnya banyak kuliah, karena itu kayak cuma lelah sesaat, atau memang dia bener-bener udah depresi dan lain sebagainya. Nah itu
dengan dihubungkan dengan masalah serius yang sudah butuh bantuan sama profesional itu gimana cara membedakannya gitu? Sebenarnya kalau cara membedakan lebih kalau misalnya kali tadi bahas tentang kalau misalnya dia memang butuh waktu sendiri. Mungkin kalau ciri-ciri orang ya yang dia ya misalnya dia udah ngerti nih situasi sama kondisi dirinya, kapasitasnya seperti apa. Kebanyakan orang-orang cenderung gitu. Kayak kalau udah burn out misalnya contoh tugas yang udah naik dia minta istirahat, bisa apa ke teman-temannya. Aku harus istirahat dulu, dia komunikasikan. Malah menurutku itu dia udah paham sama dia. Nah, kalau ciri-ciri orang yang down itu kayak orang yang down yang memang udah bisa dibilang udah punya permasalahan mental, dia lebih memilih mengurung diri, susah untuk cerita ke siapapun. Dia memang bisa dibilang berusaha untuk care sama dirinya, mau menjaga tadi, padahal sebenarnya perilaku yang dia lakukan itu saya mengurung diri dan sebagainya itu Lebih tertutup. ya itu kan lebih susah lah untuk dijangkau karena kan lebih tertutup di dalam, misalnya dia dalam situasi dan kondisi sulit, terus dia belum paham sama dirinya sendiri, dan akhirnya dia nggak tahu mau kemana. Mungkin kalau itu terjadi di kayak circle terdekat kita itu mungkin tips dari Kak sebagai bestie itu gimana Kak? Nah kalau misalnya sebagai bestie ya, saya sebagai teman dekat, sebenarnya kita lihat dulu dia ini dia maunya apa. Kalau misalnya boleh kita tahu, bisa kita tanya, kamu kenapa? Dia mulai dari kata-kata ya, kita cari tahu pelan-pelan seperti apa. Kalau memang dia belum mau terbuka, ya it's okay, mungkin dia butuh waktu sendiri. So dari kita bilang ya silakan take your time dulu gitu. Nanti kalau misalnya memang dia Tanya. ya lebih ke support sih sebenarnya. Kalau memang ya kita mau bantu teman, salah satu supportnya gitu. Misalnya dari kita tanya dulu kenapa memang dia masih butuh waktu sendiri ya apa gitu, kita support juga dia butuh waktu sendiri. Tapi kalau mau di follow up juga gitu, kalau dalam saya kalau udah nyaman mau cerita silakan cerita. Kita apa ya, jadi kan kiranya biar dia bisa terbuka sama Nyaman ya. ya, biar dia nyaman. Kok ternyata ada yang peduli nih, dia pasti konten ya sama hal cerita. Oke. Nah, tadi sempat disinggung juga kan Kak tentang kehidupan sehari-hari baik sebagai mahasiswa ataupun kegiatan-kegiatan lain. Seperti yang kita ketahui bersama, Kak juga sekarang masih sebagai mahasiswa, aku juga mahasiswa kedokteran ataupun tenaga-tenaga kesehatan lain itu seringkali kita kan merasa berada di bawah tekanan, kayak misalnya lagi sibuk tugas, kegiatan organisasi di luar, ataupun mungkin kalau lagi ngekos dan lain sebagainya, itu kan harus balance manajemen waktu itu kayak aduh bingung mau duluin prioritas yang mana nih Kak. Nah itu gimana sih cara kita kenal, ada tanda kah kalau misalnya sebenarnya tuh kondisi mental kita sebenarnya udah butuh bantuan profesional, atau ketika kita harus menjadi garda terdepan di bidang kita, yaitu bidang misalnya di kuliah Kak ataupun bidang kesehatan. Sebenarnya kalau untuk itu ya kembali lagi ya saya bilang diri sendiri, paham juga harus kenal diri sendiri dan kemampuan. Karena ya yang tahu kapasitas diri kita, yang tahu kapasitas saya, tahu kapasitas teman-teman lain juga, itu diri sendiri bukan orang lain. Jadi mungkin lebih ke ini ya, jawabnya lebih ke apa ya, bisa bilang tips lah begitu, agar nanti bisa maksimal pas turun lapangannya hal-hal seperti ini kita bisa hindari. Karena kan ya pasti kalau saya contoh dari dokter bentuk pelayanannya pasti mau memberikan pelayanan yang terbaik. Iya. Nah cuman beberapa kondisi memang yang dihadapi seperti itu, tapi mungkin bisa dicegah dengan pola mungkin kita lebih ke pola hidup yang sehat, kita lebih atur jadwal itu sebaik mungkin agar nanti kita tidak terdistraksi. Misalnya contoh saat kita sudah menjadwal waktu tidur, silakan manfaatkan dengan waktu untuk tidur, pas bangun kita udah tahu kita mau ngapain dan sebagainya. Karena salah satu hal yang bikin turun produktivitas itu menurun ya pola hidup yang gak sehat. Kita berusaha kerja keras percuma kan kita menolong orang tapi nggak maksimal. Kadang mikirnya juga gitu, mau menolong orang tapi nggak maksimal karena mungkin terkendala yang tadi. Nah mungkin kalau saya pribadi mungkin ngasih saran lebih ke tipsnya sih, kayak kalau sehat terus untuk dokter ya pasti kan juga belajar ya, dan psikologi juga. Nah karena belajar lebih ke jangan self diagnose, jangan kayak misalnya contoh lagi praktek nih, saya lagi sama pasien terus
karena udah ngerasa misalnya kakak habis nonton ini terus ada situasi yang kayak tadi terus ngerasa kayaknya aku udah saya tanpa tahu kayaknya aku udah insentif udah padahal sebenarnya hal-hal seperti itu nggak boleh. Kalaupun emang udah berasa butuh silakan ditanya ke profesor kan ya, yang berhak menentukan itu mereka ya profesor. Kalau kita misalnya self diagnosis seperti itu malah apa ya, bakal lebih chaos lagi nanti. Misalnya dalam hal pasien tapi diri sendiri menjaga tenang, udah merasa ya, sedang mengalami penyakit mental dan sebagainya, udah mendiagnosa diri sendiri. Itu ya mungkin apa ya, hal-hal krusial yang bikin kacau nanti lah kamu mungkin dari pandangan saya untuk segi pelayanan ke depan gitu. Iya, kayak kalau Kak pernah dengar kayak mau jadi dokter, lagi pendidikan jadi dokter tapi malah jadi pasien, itu kan kayak agak gimana ya dengarnya ya Kak. Nah mungkin di luar sana banyak yang orang yang ingin melakukan terapi atau konsultasi nih ke psikolog tapi takut atau bingung nih Kak, kayak mereka tuh ragu. Kayak di pertanyaan awal tadi itu kan kayak mereka takut dikatakan lemah lah atau gimana lah. Nah itu mungkin boleh dijelaskan sedikit dari bagaimana kita memulai bentuk atau proses terapi itu, atau dari manakah kita harus memulai terapi itu Kak? Kalau untuk terapi sendiri memang untuk menjadi seorang praktisi ya kita harus menjadi seorang psikolog dulu, harus mengikuti standar sekolahnya dulu, harus ambil profesi baru dikatakan psikolog, baru mungkin bisa dijelaskan di dalamnya seperti apa. Tapi kalau emang kita merasa diri kita butuh, kita merasa diri kita sudah tidak produktif, diri kita sudah apa ya, terhambat lah dengan penyakit yang kita nggak tahu apa yang mungkin yang kita rasakan tapi kita nggak tahu. Saya kan kalau penyakit fisik mungkin sudah apa ya, banyak orang tahu misalnya oh ini udah demam karena udah suwer dan tapi kan banyak kalau kesehatan mental tuh tiba-tiba misalnya tiba-tiba deg-degan. Iya. Nah mungkin kayaknya aku butuh psikolog, silakan datang ke psikolog. Nah nanti di dalam posisinya pasti psikolog aku mau membantu, layaknya dokter membantu pasien ya begitu juga psikolog membantu pasiennya agar bisa lebih baik lagi. Jadi sebenarnya hampir sama gitu ya Kak. Kalau misalnya kita ke dokter, psikolog juga sebenarnya sama. Kalau misalnya kita udah ngerasa kayak diri kita tuh nggak enak, kayak nggak normal gitu, kayak bukan diri sendiri gitu ya Kak. Ya sebenarnya sama memang, karena kan bisa bilang kenapa orang bilang gangguan ya, karena mengganggu. Kalau nggak mengganggu ya bukan gangguan berarti. Kalau saya nggak mengganggu aktivitas kita sehari-hari, kita merasa normal ya berarti kita secara mental. Sama kayak fisik juga, misalnya kita nggak demam, terus kalau kita membandingkan sama orang yang ada tingkat produktivitasnya kan mah pasti lebih bagus orang yang nggak demam. Sama juga penyakit mental, misalnya orang yang memiliki gangguan atau permasalahan mental itu tingkat produktivitasnya pasti menurun daripada orang yang sehat secara mental. Kelihatan di kegiatannya sehari-hari Yeah. kayak ada perbedaan ya Kak. Mungkin kayak kita mengenali ada saudara atau teman keluarga gitu, kerabat. Mungkin bagaimana cara kita supaya dapat menjadi support system apabila ada orang terdekat kita yang perlu dibantu, terutama kayak untuk mendorong dia untuk yuk konsultasi nih kayaknya gini. Kita butuh bantuan dari profesional. Bagaimana sih kita untuk mensupport mereka itu jika ada mereka yang kayak sedang alami permasalahan mungkin Kak, atau gangguan tapi mereka itu menolak untuk dibantu gitu Kak. Oke, jadi kalau ini ya lebih ke pertama kita dulu dan betul. Nah dulu yang kita yang menjadi ya mungkin kita menjadi wadah buat dia cerita. Setelah itu kalau emang kita rasa mungkin nanti ada kasus misalnya kayaknya ini harus butuh tenaga profesional karena mungkin diri sendiri sudah merasa nggak sanggup dan sebagainya, jadi butuh tenaga profesional. Nah itu bisa kita arahkan, kita support juga. Lebih ke kalimat-kalimat suportif yang dimana nggak apa-apa kok kalau kita ke psikolog, karena ya ke psikolog buat sembuh bukan buat dijudge. Iya benar. Jadi jangan malah ditakut-takutin gini-gini ya Kak, itu kalau ke psikolog bakal kena ini dan psikik. Mungkin ada pesan untuk teman-teman yang membutuhkan bantuan terapi tapi mungkin masih ragu atau masih kayak takut gitu Kak. Kalau untuk teman-teman yang masih ragu, yang masih takut untuk ke psikolog, untuk berkonsultasi, kalau misalnya teman-teman mempunyai masalah mental atau mempunyai
sekarang mungkin lagi di posisi ya perasaannya nggak tahu apa, ya misalnya bingung mau kemana, nggak apa-apa kalau kita ke psikolog, nggak apa-apa karena kita ke psikolog itu biar kita sedih, bukan dijudge. Iya sih, keren banget. Kalau dari pengalaman Kak berkomunikasi gitu, mungkin adakah dalam sharing kegiatan gitu Kak menemukan kayak kayak seru ini gitu yang membuat Kak pengen meneruskan dan membangun komunikasi itu? Ya kalau misalnya untuk mending cerita ya di komunitas. Jadi di komunitas ini memang ya kita bahasanya pasti nggak jauh-jauh dari seputar itu. Kalau untuk seru atau enggaknya, terus kenapa mau atau enggaknya sama komunitas ini seru dan senang karena ya sebagai founder juga yang membuat komunitas ini dengan aktivitas di dalamnya sangat bangga, sangat senang, sangat seru juga karena memang aktivitas di dalamnya ya lumayan berdampak untuk orang-orang dan semoga juga bisa lebih berdampak. Kalau dari saya kalau untuk komunitas ini juga. Kalau di komunitas Wali Jiva itu contoh kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu kayak gimana aja? Nah kalau di Wali Jiva tuh kalau untuk kegiatan masyarakat ya itu kita ada PFA ya apa itu PFA, jadi ada mungkin kalau misalnya ada teman-teman kayak misalnya kita juga pernah kerjasama dengan beberapa pihak yang bantuan bencana gitu, kita juga bantu dukungan psikologis awal, terus kita juga psikoedukasi ke masyarakat, ke sekolah-sekolah, kita juga punya psikolog buat mengedukasi itu dan juga bekerjasama dengan ya mungkin kalau di Manado dengan gereja situ karena ya memang sasarannya juga untuk sekarang sasarannya juga di Gates, lebih terfokus di Gates. Berarti mungkin ada kayak sesi sharing dengan Gen Z di ya ada juga program yang mungkin kalau teman-teman pantau ya di Instagram ada namanya program yang lesehan itu, jadi di situ sharing mungkin kalau teman-teman ada permasalahan, ada yang mau di sharing, terus ada juga teman-teman yang support. Jadi bisa sharing. Ya bisa, walaupun memang teman-teman butuh bantuan, nggak tahu mesti kemana, bisa juga di Wali Jiva, mungkin bisa tuh teman DM atau mungkin ada kontak yang tertera di bio, teman-teman juga bisa DM di situ, bisa share, bisa private chat. Mungkin itu jadi pertanyaan terakhir kita di podcast kali ini ya Kak. Terima kasih banyak karena Kak sudah membagikan sharing pengalaman pertama kayak tentang terapi, kesehatan mental, sudah sharing juga tentang komunitas Wali Jiva yang sangat keren karena jujur di keadaan seperti ini tuh banyak orang yang masih menganggap kesehatan mental itu kayak tabu begitu kan Kak. Jadi kayak komunitas ini sangat keren untuk menyadarkan masyarakat bahwa sebenarnya kondisi kesehatan mental itu sama aja kayak penyakit fisik sebenarnya. Jadi kita membutuhkan bantuan profesional ataupun curhat sharing itu untuk mengetahui gimana sih kondisi tubuh kita sedang sehat atau enggak sebenarnya. Mungkin semoga obrolan ini bisa menjadi membuka wawasan untuk kita semua bahwa tentang pentingnya menjaga kesehatan mental dan kita menjadi nggak ragu lagi untuk mencari bantuan saat dibutuhkan. Terima kasih kepada teman-teman pendengar Poka episode kedua ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Empowering Group, Fostering Excellence, Viva Ansa.